Halo, selamat datang di channel Punya Ari. Hai, di video kali ini aku mau review tentang SSD SATA dari brand RX7. RX7 ini bisa dibilang adalah brand SSD termurah yang bisa kita temuin di pasaran saat ini. Selain RX7, ada beberapa brand lain juga yang harganya murah dan gak jauh beda, kayak Midas Force, Iota, dan lain-lain. Namun, karena saat aku mau beli, RX7 ini yang harganya paling murah. RX7 ini sepertinya adalah merek lokal Indonesia juga, seperti Midas Force. Gak banyak informasi yang bisa aku dapatkan tentang RX7 ini. Websitenya pun kayaknya gak bisa dibuka. Jadi, gak ada informasi tentang TBW atau Terabyte Written, MTBF, tipe NAND Plus, dan chip controller yang dipakai secara akurat. Sebenarnya, aku pengen bongkar SSD ini buat lihat tipe NAND Plus dan chip controller yang dipakai. Namun, karena ada stiker garansinya, jadinya nggak jadi. Takutnya SSD-nya rusak, jadi nggak bisa klaim garansinya. Oh iya, yang aku beli ini adalah yang kapasitas 240 GB ya. Sebelum dipakai, pertama-tama aku cek dulu TBW dan power on time-nya di aplikasi HDD Sentinel untuk memastikan kalau SSD ini benar-benar baru. Namun anehnya, di HDD Sentinel gak ada informasi TBW-nya. Aku juga gak ngerti kenapa. Namun, untuk power on time dan total start-stop count-nya memang masih baru banget. Dari segi fisik, bahan materialnya sih dari plastik, terkesan ringkih dan murahan. Sama aja sih dengan material yang dipakai brand Midas Force. Karena ini memang SSD murah juga sih, gak bisa dibandingkan dengan SSD mahal kayak Samsung misalnya. Untuk pengetesannya, aku akan menggunakan SSD ini sebagai storage eksternal dengan menggunakan enclosure SATA to USB dari Orico, yaitu Orico seri 2139C3 Gen 2. Kita akan cek di dua buah laptop yaitu MacBook Air dengan macOS untuk mengetes sebagai storage eksternal, dan laptop jadul Acer untuk mengetes sebagai storage internal menjalankan operating system Windows 7. Bagaimana performanya? Langsung kita tes aja yuk. Aku nggak bisa mengetes SSD ini sebagai external storage di laptop Acer karena port USB 3-nya di laptop ini bermasalah. Pertama, kita tes sebagai external storage di MacBook menggunakan Blackmagic Disk Speed Test. Speednya lumayan kencang, kecepatan tulisnya bisa sampai 320-an Mbps, sedangkan kecepatan bacanya bisa sampai 400-an Mbps. Kemudian, kita tes saat digunakan sebagai internal SSD menjalankan OS Windows 7 di laptop Acer. Menggunakan Crystal Disk Mark, speednya juga lumayan kencang, kecepatan tulisnya sampai 360 Mbps, sedangkan kecepatan bacanya bisa sampai 500-an Mbps. Dari hasil pengetesan, speed baca dan tulisnya memang lumayan kencang, gak kalah sih dengan SSD merek-merek terkenal lainnya. Namun, untuk durability-nya atau ketahanannya, aku nggak bisa jawab. Mudah-mudahan aja awet. SSD ini juga ada garansinya sampai 3 tahun. Overall, untuk harga yang memang udah paling murah, SSD ini cocok banget buat kalian yang memerlukan SSD kelas budget dengan speed yang kencang. Yang aku agak bingung, cuman masalah TBW atau Terabyte Written-nya aja yang nggak kebaca di HDD Sentinel. Oke, itu dia tadi review SSD SATA RX7 240GB-nya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.